Shalom jemaat yang diberkati oleh Tuhan, berjumpa kembali kita saat malam hari ini. Mari kita datang kepada Tuhan. Bawalah seluruh hidup kita untuk memuji dan menyembah Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan. Kita mau menyembah Tuhan, mengucap syukur untuk segala perbuatan Tuhan yang ajaib, yang dahsyat di dalam hidup kita. Kita sehat, kita terpelihara oleh Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Mari datang dan hampiri Dia. Jangan dan tidak dengan tangan yang hampa, tapi kita mau bawa seluruh hidup kita sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan atas segala kebaikannya dalam hidup kita. Yang terbaik hanya bagimu segalanya, segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu akan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagimu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagimu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Mari sembah Dia. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang layak dipuji, layak disembah. Bagimu hormat pujian, kemuliaanku selamanya. Yesus, haleluya. Terima kasih Yesus. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang suci, Engkau Allah yang kudus. Kami menyembah-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Inilah kami Tuhan Yesus datang kepada Engkau. Kami bawa seluruh hidup kami di hadapan Engkau. Biarlah Tuhan Yesus seluruh hidup kami menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan di hadapan Engkau. Menjadi ibadah yang sejati, yang berkenan di hadapan Engkau. Basuh, sucikan dan kuduskan serta melayakkan setiap kami umat-umat. Biarlah perkenanan-Mu ada atas kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah pujian penyembahan kami naik di hadapan hadirat-Mu, menjadi persembahan Tuhan yang berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan, dan kami percaya ketika Engkau duduk di atas puji-pujian kami, ada sukacita yang besar, ada hadirat Allah di tengah-tengah kami, ada sukacita, ada kemenangan, ada kesembuhan, ada mujizat yang Tuhan kerjakan di tengah-tengah kami. Walaupun Tuhan Yesus kami terpisah dengan jarak yang jauh, tapi kami tahu Tuhan hadir di tempat ini, siap untuk melawat setiap kami yang datang dengan sungguh-sungguh untuk memuji dan memuliakan Engkau. Kami siapkan seluruh hidup kami Tuhan. Kami siap untuk memuji dan memuliakan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Biarlah kita mau bersukacita di dalam Tuhan. Haleluya. Kita mau puji, kita mau muliakan Tuhan. Haleluya. Datanglah pada Tuhan. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorak. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur.
kita boleh bersuka cita sebab Tuhan ada buat kita. Haleluya. Jangan pernah ragukan kesetiaan Tuhan. Yang menjadi bagian kita adalah mentaati perintah Tuhan. Mari kita mau semakin hari semakin mengasihi Dia. Kita mau beri seluruh hidup kita untuk menjadi persembahan yang hidup. Kita mau menyenangkan hati Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini. Amin. Jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Amin. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduan, menyenangkan-Mu Tuhan, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Amin. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Haleluya, haleluya. Kami menyapa-Mu Tuhan. Inilah kerinduan kami. Kami rindu menyenangkan-Mu Tuhan. Oh, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Biarlah pujian ini bukan sebatas di bibir dan mulut kami, tapi kami rindu Tuhan membawa seluruh hidup kami menjadi persembahan yang hidup, yang berkenan di hadapan Engkau.
Sucikan dan kuduskan, layakan setiap kami umat-umat. Agar persembahan kami Tuhan, agar hidup kami menjadi hidup yang menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Engkau. Engkau sucikan dan menguduskan, melayakan setiap kami umat-umat-Mu. Jangan sampai Tuhan Yesus persembahan kami berbau yang tidak berkenan, tidak harum di hadapan Engkau. Tapi kami mau bawa seluruh hidup kami Tuhan menjadi persembahan yang hidup, yang berkenan, yang berbau harum di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah Tuhan Yesus tolong kami umat-umat-Mu agar perkenanan-Mu ada atas kami. Terima kasih Tuhan, seluruh hidup kami, perkataan kami, pikiran, terlebih perbuatan kami semakin menyenangkan hati Engkau, mengasihi Engkau, setia untuk beribadah, melayani Engkau. Kami memberikan seluruh hidup kami hanya bagi Engkau, hanya untuk Engkau, untuk mengasihi Engkau lebih dan lebih lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya ketika kami hidup di dalam ketaatan kepada Engkau, di situ kami akan berjumpa dengan Engkau dan kami akan berjumpa dengan mujizat dan pertolongan. Terima kasih Tuhan Yesus, apapun yang menjadi persoalan masalah kami tahu Tuhan sudah menyelesaikannya bagi kami. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Ajar kepada kami untuk percaya kepada Engkau, bahkan memiliki iman serta pengharapan di dalam Engkau. Sesungguhnya Engkau Allah yang baik dan setia, yang akan memberkati umat-umat-Mu. Kami siapkan tanah hati kami yang terbaik untuk firman-Mu. Berbicaralah, sampaikanlah isi hati-Mu. Kami rindu mendengar firman-Mu. Pakai dan berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, kami sudah berdoa. Kami alaskan doa kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat mendengar firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara sekalian jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Mari bersama kita menyiapkan hati untuk mendengarkan kebenaran firman Allah di waktu yang baik ini. Dengan judul firman Allah adalah menjadi jemaat dengan kerohanian yang berkualitas. Menjadi jemaat yang dewasa yang siap menantikan kedatangan Yesus pada kali yang kedua. Mari kita membaca firman Allah di dalam Injil Yohanes pasal 12 mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak yang semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku, karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Puji Tuhan, jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sudah membaca dalam Injil Yohanes tadi bagaimana Yesus hadir di Betania. Ketika kita membaca ayat ini, maka sebagaimana tema kita itu menjadi jemaat dengan kerohanian yang berkualitas. Saya akan menunjukkan beberapa jenis orang atau jemaat dengan
kualitas kerohanian yang berbeda-beda. Yang pertama adalah kualitas pencari keuntungan diri sendiri. Kalau kita membaca tadi di dalam Yohanes pasal yang ke-12, ada seorang yang hadir bersama dan dia mengikuti acara jamuan makan itu. Siapa dia? Dia adalah Lazarus. Mari kita melihat di dalam ayat yang kedua, dikatakan bahwa dan Lazarus ikut makan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Alkitab mencatat dengan jelas bahwa Lazarus hadir dalam acara jamuan di mana mereka mengundang Yesus. Dan Lazarus disebut ikut makan. Perhatikan baik-baik, saya tadi sebutkan bahwa tipe manusia yang pertama adalah tipe orang-orang yang mencari keuntungan diri sendiri. Ketika dalam ruangan itu Yesus diundang, ada tuan rumah, ada tamu-tamu yang lain, dan Lazarus disebut ikut makan. Apa artinya? Saya mengangkat Lazarus ini untuk mewakili jenis kerohanian, yaitu ada orang-orang yang mencari keuntungan diri sendiri. Dalam semua yang dikerjakan, bahkan dalam ibadah pun mereka mencari keuntungan diri sendiri. Seperti Lazarus, dia ikut makan, dia hadir untuk makan. Terus terang saja kadang-kadang kita harus jujur bahwa ketika ada banyak orang yang hadir di ibadah, tetapi mereka kurang bergairah ketika ibadah itu disertai dengan doa dan puasa. Tetapi ketika ibadah itu disertai dengan ucapan syukur, ada jamuan, maka mereka akan hadir di situ. Saya tahu bahwa saudara sangat mengasihi Yesus. Namun kiranya ini menjadi peringatan bagi kita bahwa kerajaan Allah bukan soal makan minum, tetapi soal damai sejahtera, sukacita dan kebenaran. Jadi marilah jangan sampai kita menjadi tipe daripada orang-orang yang hanya mencari keuntungan diri sendiri. Bapak Ibu Saudara, kalau kita membuka di dalam Yakobus pasal 3 ayat yang ke-16, dikatakan sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Ini salah satu faktor terjadinya perpecahan di dalam keluarga, di tengah pekerjaan Tuhan, di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat adalah sikap yang mementingkan diri sendiri atau mencari keuntungan diri sendiri. Kita berdoa kiranya Tuhan tolong Roh Kudus menolong kita agar bukan kita tidak memiliki kualitas pencari keuntungan diri sendiri. Bapak Ibu jemaat, mencari kepentingan diri sendiri itu, atau dengan kata lain kita sebut egois. Menurut salah satu kamus Webster, memperhatikan diri sendiri secara tidak pantas atau berlebihan. Itu pengertian daripada kata egois atau sikap mementingkan kepentingan diri sendiri atau mencari keuntungan diri sendiri. Bapak Ibu sekalian, ini sikap yang mendahulukan kenyamanan dan keuntungan diri sendiri tanpa memperhatikan orang lain. Mengorbankan kenyamanan keuntungan orang lain, yang penting diri sendiri nyaman. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kalau Yesus hanya mencari kenyamanan untuk diri sendiri, dia tidak akan mau dilahirkan sebagai seorang raja tetapi lahir di kandang. Dia tidak akan mau. Kalau Allah hanya mencari keuntungan diri sendiri, dia tidak akan mau lahir di tengah-tengah keluarga tukang kayu. Dan terutama kalau Yesus hanya mencari keuntungan diri sendiri, dia tidak akan mau naik di kayu salib dan mati bagi saudara dan saya, berkorban untuk keselamatanmu dan keselamatanku. Itu sebabnya marilah kita meneladani Yesus. Dia mati, dia memberi segala-galanya. Dia tidak mencari keuntungan diri sendiri, tapi dia memberi segala-galanya bagi saudara dan saya.
menjadi jemaat dengan kerohanian yang berkualitas. Ingat, jangan sampai kita meniru seperti yang saya tampilkan Lazarus yang mewakili kualitas pencari keuntungan diri sendiri. Kiranya hidup kita menjadi garam dan terang dunia yang bermanfaat bagi orang lain, berguna bagi kerajaan Allah, berdaya guna bagi pekerjaan Tuhan, dan hidup kita menjadi berkat bagi semua orang. Amin. Yang kedua, Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, menjadi jemaat dengan kerohanian yang berkualitas. Yang kedua, jangan sampai kita menjadi jemaat dengan kualitas pencelah. Mari kita membaca dalam Yohanes 12 ayat yang keempat. Injil Yohanes 12 ayat yang keempat berkata, tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Saudara perhatikan, di sini ada Yudas Iskariot, seorang murid Yesus yang adalah bendahara yang dipercayakan oleh Yesus untuk memegang uang kas. Dan ketika Maria dia mempersembahkan minyak mengurapi Yesus, maka Yudas mencela apa yang dikerjakan oleh Maria, saudara sekalian. Bukannya dia mendukung, bukannya dia mensupport, bukannya dia ikut bersuka cita, tetapi dia mencela apa yang dikerjakan oleh Maria. Yudas adalah tipe dari seorang yang suka mencela. Dia tidak melakukan apa-apa, tetapi dia hanya mencela dan mencela. Bapak Ibu Saudara sekalian, seorang pencela akan mudah melihat satu hal yang negatif, satu titik kekurangan, daripada dia melihat ada begitu banyak hal positif, begitu banyak titik kelebihan yang ada di depan mata yang dia lihat dari kehidupan orang lain. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, seharusnya lah kita yang pantas untuk dicela oleh Tuhan. Karena kita begitu banyak kesalahan, dosa dan pelanggaran. Kita pantas dicela kalau kita membaca firman Allah. Ada begitu banyak nasihat teguran yang diberikan kepada umat Allah. Sepantasnya lah jika kita dicela oleh Allah, ditegur, dikritik, dicela. Bahkan saudara perhatikan, ada begitu banyak kutuk yang ditujukan ketika manusia jatuh di dalam dosa. Perkataan-perkataan kutukan itu sebenarnya menjadi bagian saudara dan saya. Tetapi Yesus mati menggantikan kita. Dia menutupi segala dosa, pelanggaran, kesalahan kita, menjadikan kita baru dan berharga di dalam Dia. Kutuk diganti menjadi kalimat-kalimat berkat. Dan Yesus menjalani itu, menggantikan kutuk yang ditujukan pada saudara dan saya. Jangan melihat selumbar di mata orang lain, kekurangan di mata orang lain, tetapi balok di mata kita sendiri kita tidak bisa melihat. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita belajar pada malam hari ini, kiranya jangan seperti Yudas, hanya melihat, mengkritik, dan kemudian mencela, memperhatikan kekurangan-kekurangan orang lain. Jangan menjadi jemaat dengan kualitas pencela seperti Yudas. Jangan jadi orang yang terutama mengkritik bukan konstruktif tetapi destruktif. Celaan kita bisa melemahkan orang lain, bisa menghancurkan iman seseorang jika kita tidak dengan bijak. Ketika kita tidak menyampaikan dalam urapan Roh Kudus, itu hanya akan menjadi kritik dan cela yang menjatuhkan, yang mempermalukan. Kita ingat Daud, ketika oleh Isai, Daud disuruh membawa bekal makanan kepada kakak-kakaknya yang sedang bertempur melawan orang Filistin, melawan Goliat. Daud pergi membawa makanan dengan hati yang tulus, tetapi ketika dia sampai di sana, kakak-kakak Daud berkata, "Untuk apa kau datang? Kenapa kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu?" Ini perkataan yang memalukan. Daud dicela.
Bahkan kakaknya berkata, aku tahu, aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran. Dengan kata lain mereka berkata bahwa Daud lari dari pekerjaan, dari tugas. Sebenarnya bukan itu yang Daud kerjakan. Saudara sekalian, adalah mudah bagi seorang untuk mencela, mengkritik, menilai kinerja orang lain. Kiranya Tuhan tolong, jangan sampai kita hanya melihat kesalahan, kekurangan orang lain. Tetapi mari kita saling membangun, saling menopang, saling mendoakan, saling menasehati. Arti daripada kata kritik atau mencela itu adalah suatu kecaman atau tanggapan terhadap satu hasil karya atau tindakan, perkataan, perbuatan dari orang lain. Dan sebenarnya ini kalau kita lakukan dengan hati yang tulus, dengan benar, dengan baik, dengan juga bercermin kepada diri kita sendiri, dengan mengintrospeksi diri kita sendiri, maka kritik, celaan yang kita berikan itu akan konstruktif, membangun seseorang yang kita cintai, sehingga dia melihat di mana letak kesalahan, kelemahan, kekurangan, dan kemudian dengan support, dukungan dari kita, dia memperbaiki diri. Ketika orang tua melihat kekurangan anak, maka orang tua akan menegur anak itu dan membimbing anak ini untuk kemudian berubah dan menjadi lebih baik, menjadi seorang anak yang diberkati. Itu sebenarnya tujuan yang mulia daripada kritik yang membangun. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kiranya pada saat ini kita belajar untuk apa? Kita dengan hati yang tulus, jangan seperti Yudas. Yudas hanya melihat. Mengkritik Maria, mencela Maria, melemahkan Maria sebenarnya. Padahal Maria seorang perempuan yang baru bertobat, diampuni oleh Yesus. Ini satu pencapaian prestasi yang luar biasa ketika Maria datang menyembah Yesus. Tetapi Yudas yang harusnya mensupport, tetapi Yudas justru mencela dan mempermalukan. Bapak Ibu Saudara sekalian, membesar-besarkan kelemahan dan kekurangan orang lain itu bukan sesuatu yang terpuji, apalagi mempermalukan di depan orang banyak. Bapak Ibu, begitu pun juga yang dialami oleh Daud. Daud berbuat baik, tetapi dia dicela, dikritik dan dipermalukan. Tapi Daud terus maju. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita menghadapi tantangan, jangan simpan kepahitan, jangan simpan dendam dan amarah, tapi lepaskan pengampunan dan berkati, karena kita tahu ketika Tuhan izinkan seseorang mengkritik, mencela, bahkan mempermalukan kita, Tuhan punya maksud untuk memperbaiki kehidupan kita. Apapun motivasi dari seseorang yang mencela, mengkritik dan mempermalukan kita, tetapi ada Tuhan di balik semuanya yang akan menjadikan hidup kita sebagai sesuatu yang indah dan mulia di dalam tangannya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita melihat berikutnya. Ketika kita ingin menjadi jemaat dengan kerohanian yang berkualitas, ingat baik-baik, jangan menjadi orang dengan kualitas penuh kekhawatiran. Kualitas penuh kekhawatiran di dalam Yohanes 12 ayat 2. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Marta disebut melayani. Bapak Ibu, kalau kita mendengar kata Marta, kita juga mengingat bagaimana Marta ini dicatat dalam Lukas 10 ayat 39. Marta ini adalah saudara dari Lazarus dan juga Maria. Sementara Maria mengurapi kaki Yesus, maka dikatakan Marta ikut membantu, melayani, bekerja, ada di dapur. Bapak Ibu, di dalam Lukas 10 ayat 39 dicatat juga, dalam Lukas 10 ayat 40, Marta sibuk sekali melayani. Dia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruh dia membantu aku. Dan Yesus berkata, Marta, Marta, engkau khawatir, menyusahkan diri dengan banyak perkara. Marta ini seorang yang pekerja keras. Bapak Ibu Saudara sekalian, kerja itu baik, positif. Sebab kerja itu diciptakan oleh Tuhan, bukan? Tuhan menyuruh Adam dan Hawa untuk bekerja, memelihara taman di mana Tuhan meletakkan mereka. Tanggung jawab mereka harus bekerja. Tetapi ingat, ada saat-saat di mana Tuhan berjalan-jalan di Taman Eden. Itu waktunya untuk Adam dan Hawa berfellowship dengan Tuhan. Jadi ada waktu mereka berdua bekerja keras, tapi ada waktu mereka berhenti dari pekerjaan mereka. Dan mereka punya waktu untuk melakukan hal yang lain, terutama waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Tipe manusia kualitas penuh kekhawatiran.
Seorang yang selalu bekerja, diikat dengan roh pekerja ini. Sebenarnya saudara sekalian, itu berasal dari hati yang penuh ketakutan dan kekhawatiran yang tersembunyi dalam dirinya. Pekerja mania, biasanya orang-orang yang diikat oleh pekerjaan. Mereka tidak punya waktu, saudara-saudara. Terus bekerja, mencari uang. Oleh karena apa? Sebenarnya di dalam dasar lubuk hati mereka ada ketakutan yang tersembunyi. Mereka takut menghadapi kemiskinan, takut lapar, takut kekurangan. Sehingga mereka bekerja overdosis, saudara sekalian. Tidak ada waktu lagi quality time dengan keluarga, tidak ada. Tidak punya waktu untuk beristirahat, tidak ada. Waktu beribadah, apalagi melayani, sama sekali tidak ada. Oleh karena apa? Mereka terikat dengan pekerjaan ini. Kualitas penuh kekhawatiran. Bapak ibu saudara sekalian, kekhawatiran itu seperti kursi goyang. Yang terus bergerak tapi gak pergi kemana-mana. Kursi itu goyang tapi tetap ada di situ. Ketika kita diperbudak oleh kekhawatiran, bisa diperbudak dengan pekerjaan kita. Ada orang seperti itu, saudara. Saya kenal ada orang seperti itu. Bekerja dan bekerja. Sampai dia lupa bahwa sebenarnya dia punya kemampuan untuk bekerja. Itu pun datang dan diberikan oleh Tuhan bagi dia. Bapak ibu sekalian, saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan. Orang yang suka bekerja keras, mereka berangkat kerja sejak pagi masih gelap dan mereka pulang ketika hari sudah gelap juga. Hari-hari mereka bekerja dengan begitu keras, sangat keras. Sehingga mereka tidak sempat menikmati hasil dari kerjanya. Kesalahannya di situ. Bahkan sampai hari untuk bersekutu dengan Allah, waktu untuk bersekutu dengan Allah, itu dicuri, direbut, dipakai untuk bekerja. Ada terjadi seperti itu, banyak orang melakukannya. Seluruh tenaga, pikiran, waktu tersita untuk pekerjaan. Bapak ibu, orang-orang seperti ini biasanya bagi mereka uang dan harta yang dikumpulkan dengan bekerja keras itu tidak untuk diberikan, dibagi-bagikan kepada orang lain. Entah untuk keluarga, untuk orang fakir miskin yang kekurangan, orang yang susah menderita. Bahkan mungkin untuk pekerjaan Tuhan, mereka tidak akan mudah untuk memberikannya. Mereka akan sulit untuk memberikan. Mereka berkata, enak saja saya yang kerja membanting tulang, tapi orang lain yang menikmati itu batin mereka. Sehingga pengkhotbah merasa kasihan kepada orang-orang seperti ini. Biarpun hidup 2 kali 1000 tahun, kalau tidak menikmati kesenangan, bukankah segala sesuatu menuju kepada satu tempat kesia-siaan? Pengkhotbah 6 berkata mengingatkan itu. Buat apa umur panjang kalau tidak dapat menikmati? Hidup hanya sia-sia. Bekerja keras itu perbuatan mulia, tapi jangan sampai kita diperbudak oleh pekerjaan. Amin. Amin. Bapak ibu saudara sekalian, Marta, dia begitu khawatir. Ya, tipe manusia dengan kualitas penuh kekhawatiran. Kekhawatiran tidak akan pernah mendatangkan berkat Tuhan. Tanpa iman, kita akan diikat, dibelit oleh kekhawatiran. Kalau saudara bekerja, percayalah bahwa Tuhan akan memberkati pekerjaan saudara. Ketika waktu untuk beribadah, beribadahlah. Waktu beristirahat, beristirahatlah. Tinggalkan semua kesibukan. Kerja keras tidak menambahkan apa-apa. Sebab kekayaan itu berkat datang dari Tuhan. Amin. Amin. Kitab Samuel berkata, Tuhan yang mengangkat dan merendahkan. Tuhan buat kaya dan Tuhan buat menjadi miskin. Oleh karenanya mari berhenti. Jangan hidup menjadi seorang dengan kualitas penuh kekhawatiran. Kalau begitu apa yang harus kita lakukan? Menjadi jemaat dengan kerohanian yang berkualitas. Yang keempat, jadilah jemaat dengan kualitas penyembah. Amin. Mari kita lihat Maria, di mana dikatakan bahwa Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal, lalu menyeki kaki Yesus, menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Bapak ibu yang diberkati oleh Tuhan, mari kita menjadi seorang jemaat dengan kualitas penyembah. Ini yang menyukakan hati Tuhan. Yudas celah Maria, tapi Yesus bela Maria. Yesus berkata bahwa apa yang dilakukan ini, biarkan dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tapi aku tidak akan selalu ada pada kamu.
Bapak Ibu, bahkan dalam Lukas 10 ayat 39 Yesus membela Maria. Dalam Matius 26 ayat 10, tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku." Bapak Ibu, Yesus berkenan akan apa yang diperbuat oleh Maria. Mari jadilah jemaat dengan kualitas penyembah. Menjadi jemaat dengan kerohanian yang berkualitas. Beri apa yang kita punya bagi Dia. Beri roh, jiwa, dan tubuh kita bagi Dia. Saudara, Yudas tegur, Yudas celah, Yudas kritik. Yudas bilang, ini kalau dijual 300 dinar. Padahal itu diucapkan karena dia biasa mencuri. Dia biasa mencuri uang kas. Yudas hanya menyebut harga, tapi Maria membayar harga. Amin. Maria bayar harga. 300 dinar itu upah orang bekerja setahun. Tidak murah, saudara. Mahal. Tapi itulah pengorbanan. Bapak Ibu, jadilah jemaat dengan kerohanian yang berkualitas. Kualitas penyembah. Seorang penyembah akan mencurahkan segala-galanya yang ada pada dia. Dia letakkan itu di bawah kaki Tuhan. Untuk hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Ketika hati kita diberi kepada Tuhan, maka semua yang ada pada kita pun akan mudah untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Hari ini, saat ini, bagaimana kehidupan saudara dan saya? Saudaraku, apakah kita termasuk orang kualitas pencari keuntungan diri sendiri? Apakah itu merupakan kualitas pribadi kita? Apakah kita merupakan jemaat dengan kualitas pencelah? Melihat sana sini dan mencelah? Ataukah kita termasuk jemaat dengan kualitas penuh kekhawatiran? Tidak ada lagi iman menjalani hidup diperbudak oleh kekhawatiran. Dan ataukah kita menjadi jemaat dengan kualitas penyembah ini yang Tuhan cari? Saya berdoa dan saya percaya saudara mengasihi Tuhan. Saudara rindu menyembah Dia, memberi yang terbaik bagi Dia. Ada berkat bagi seorang penyembah. Yesus bela Maria. Yesus menyebut nama Maria. Yesus ingat Maria. Bahkan waktu Yesus bangkit, Yesus secara khusus menyatakan diri kepada Maria. Saya percaya ketika saudara hidup dalam penyembahan, menjadi seorang penyembah yang mempersembahkan seluruh hidupmu, roh, jiwa, dan tubuhmu, semua yang saudara punya yang datang dari Tuhan, maka Tuhan akan menyatakan diri dalam rumah tanggamu, dalam pekerjaanmu, dalam pendidikanmu, dalam kesehatanmu. Dia akan menyatakan diri dan memberkati engkau. Amin. Mari jemaat Tuhan, tundukkan kepala dan berdoa bersama dengan saya. Terima kasih buat kebenaran firman pada malam hari ini Bapa Surgawi. Terima kasih buat firman yang memberkati, yang mengingatkan kami. Agar kami tidak menjadi jemaat dengan kualitas pencari keuntungan diri sendiri. Atau menjadi seorang dengan menjadi kualitas pencelah. Atau seorang yang selalu diikat dengan kekhawatiran, dibelenggu dengan ketakutan. Tetapi biarlah kami hidup dan menjadi seorang jemaat dengan kualitas penyembah yang selalu memberi korban yang terbaik dalam hidup kami untuk kami letakkan di bawah kaki-Mu. Bapa, sesungguhnya Engkau melihat dan menilai semua yang kami kerjakan. Tidak ada yang tertutup, tidak ada yang tersembunyi. Ketika kami hidup dan membawa hidup kami untuk memuliakan Engkau, untuk menyembah Engkau, bahkan memberi yang terbaik bagi Engkau. Malam ini hamba berdoa berkati seluruh sidang jemaat di dalam pergumulan mereka. Engkau hadir sebagai penolong di dalam pergumulan, dalam pekerjaan, mata pencarian profesi. Kiranya mereka diberkati dalam nama Yesus. Berkati rumah tangga keluarga dalam nama Yesus. Berkati pendidikan mereka di dalam nama Yesus. Kalau ada yang sakit, Tuhan jamah dan beri kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Karena Engkau tabib yang ajaib. Engkau sumber kesembuhan. Bilur-bilur Yesus mendatangkan pemulihan bagi kami. Terima kasih. Berkatilah pekerjaan Tuhan di tempat ini. Berkati gembala. Bahkan seluruh pelayan-pelayan Tuhan. Jemaat yang mengasihi Tuhan. Yang selalu berbakti beribadah dengan setia menyembah
Engkau berkorban. Berkat kemuliaan Allah ada di atas mereka. Terima kasih yang ada dalam belenggu masalah. Tuhan, beri kekuatan bagi mereka, beri jalan keluar, buka pintu, buat jalan bagi jemaat-Mu. Karena Engkaulah gunung batu, kota benteng tempat kami berlindung. Engkau gembala yang baik, Engkau pahlawan yang memberi kemenangan bagi kami. Engkau dapat melakukan semua yang tidak dapat kami lakukan. Engkau segala-galanya bagi kami, bagi umat ketebusan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tanamkan kebenaran firman-Mu, yang lemah menjadi kuat, yang susah dihiburkan. Oh, yang di dalam tekanan mengalami kemerdekaan, kebebasan, belenggu dosa dipatahkan, ada kehidupan yang dibaharui, yang dalam kekurangan alami kelimpahan dari Tuhan. Karena Tuhan berjanji menyertai kami sampai kesudahan zaman. Terima kasih. Berkati Indonesia, berkati provinsi kota di mana kami tinggal, berkati Bapak Presiden kami, jajaran menteri yang ada, seluruh para medis diberkati, TNI Polri diberkati oleh Tuhan, NKRI ditolong oleh Tuhan. Terima kasih. Sekali lagi memperhatikan dan mengasihi, memberkati seluruh sidang jemaat yang sudah membawa hati mereka kepada Tuhan, yang mengembalikan milik Allah, membawa korban persembahan. Engkau disukakan di dalamnya, terutama hidup yang diberikan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dengan penuh ucapan syukur untuk kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami, biar kami menjadi jemaat dengan kualitas kerohanian yang menyenangkan hati Tuhan. Kekasih Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari anaknya Yesus, persekutuan dalam kuat kuasa Roh Kudus, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, menyertai setiap kita sampai Yesus kembali pada kali yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan memberkati.